Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Suatu sukacita yang besar bagi kami dapat menjumpai jemaat sekalian pada hari ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dan selamat beribadah dalam keluarga Allah. Welcome to Abalov Ministry. Berikut informasi penting dalam minggu ini. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Abayut Teens hadir sebagai wadah anak-anak muda Abalov yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya bertempat di lantai 3 Abalov, Bali. Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah suatu pembelajaran. Abayut Pro hadir sebagai wadah anak-anak muda, baik sebagai mahasiswa maupun profesional muda, yang diadakan pada hari ini. Dan untuk Abayut Pro berikutnya diadakan pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 11.30 bertempat di lantai 3 Abalov, Bali. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan jangan lupa adik-adik sekolah minggu Aba Kids beribadah setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Abalov, Bali. Tema kita tahun ini semakin kuat, semakin berdampak. Dalam bulan ini, kita akan merenungkan tentang disiplin rohani supaya iman dan pengenalan kita akan Dia lebih dalam lagi. Untuk itu, kami mengajak semua jemaat untuk ibadah onsite pada hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Abalov, Bali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian Abanus Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Jemaat Aballoh Bali atau Denpasar. Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan dengan tema gaya hidup komunitas. Nah, gaya hidup komunitas ini menjadi sesuatu yang sangat penting di Alkitab. Tentunya hari ini kita melihat melalui YouTube dengan suasana yang berbeda. Betul Pak Ferdinand ya? Minggu lalu Miss Novi dengan suasana Tunas Bangsa. Hari ini dengan suasana biasanya tempat di mana kami rapat. Ini menjadi biasanya kalau ada hamba Tuhan datang, biasanya memakai ruangan ini. Kita sebut ruangan apa ini Pak Ferdinand? Namanya hospitality room ya, atau ruang istirahat. Ini ruangnya kayak begini nih. Nah, saya kembali mengingatkan jemaat Aballoh yang dikasihi Tuhan yang di Denpasar, bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita sharingkan selalu mengaitkan dengan visi, misi, atau misi, visi, dan nilai-nilai dari jemaat Aballoh. Tentang gaya hidup komunitas ya. Jadi kita akan mengaitkan dengan apa yang menjadi kerinduan kita setiap kita menghadiran kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Itu adalah misinya, dan visinya adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Maka kita bicara tentang gaya hidup komunitas, dan juga kita bukan hanya tinggal dalam komunitas, authentic community, kita juga memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Apa itu? Itu adalah pekerjaan misi atau kita menjadi berkat dengan nilai hamba dalam kasih Kristus. Nah, tema gaya hidup komunitas ini adalah tema yang seharusnya kita bahas terus-menerus. Kenapa? Karena ini menjadi dasar kehidupan jemaat mula-mula. Saya ulang, dasar kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat Aballoh, kalau kita membaca di Kisah Rasul 2:42, itu berbicara bagaimana jemaat mula-mula melakukan kehidupan sebagai orang percaya. Atau orang percaya waktu itu diganti dengan kata murid. Khususnya sebelum sampai Kisah Rasul 8. Nah, berkata demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan memecahkan roti dan berdoa. Ada 4. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Saya sering mengulang hal ini. Sebelum 4 hal ini ada kata bertekun. Nah, bertekun ini kata-kata penting. Terus-menerus, menjadi gaya hidup, rutin, ya, tidak berkeputusan. Nah, bertekun dalam persekutuan kata yang penting. Di dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia. Kita bersama-sama. Nah, persekutuan ini adalah komunitas, kata lain komunitas. Saya ingin mengingatkan bahwa visi misi kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati itu bicara tentang persekutuan. Nah, ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan mengaitkan dengan persekutuan ini atau komunitas ini. Di situ dikatakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo, selalu dalam persekutuan yang erat. Ayat 4:32 tadi Kisah Rasul 5:12. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya. Miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lalu kita membaca di Ibrani 10 ayat 12. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, saling semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat Aballoh yang dikasihi Tuhan,
kalau kita membaca beberapa ayat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa persekutuan atau gaya hidup komunitas itu adalah perintah. Di Kisah Rasul, kita melihat mereka menjadikan gaya hidup. Visi misi jemaat Abaloh juga mengatakan komunitas sejati itu adalah suatu perintah. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan jangan menjauhi pertemuan ibadah. Ibadah itu bagian bentuk dari persekutuan atau komunitas. Nah, ini adalah suatu tentunya di dalam membangun persekutuan, tentunya dasarnya adalah kasih. Tentunya dasarnya adalah kehidupan saling. Saya tidak bahas ini karena kita sudah tahu proses ini. Nah, bukan hanya perintah, ternyata itu adalah budaya, cara hidupnya jemaat mula-mula. Dan itu terus berlanjut. Sampai abad keempat gereja mula-mula. Kita akan belajar hari ini ada 3 hal di dalam membangun atau hidup dalam gaya hidup komunitas atau persekutuan. Yang pertama, kepada siapa kita bersekutu. Yang kedua, hal-hal apa yang diperlukan dalam membangun sebuah komunitas. Yang ketiga, kita akan belajar apa saja sih kalau kita melakukan gaya hidup komunitas atau persekutuan. Saya mulai yang pertama. Kepada siapa kita bersekutu? Saya pernah mengkhotbahkan ini mungkin tahun lalu, tapi izinkan saya mengulang beberapa saat ini. Kita bersekutu pertama tentunya dengan Tuhan. Nah, jangan lupa persekutuan dasarnya adalah dengan Tuhan, ya. Dan sebenarnya yang membangun persekutuan kita dengan Tuhan adalah Tuhan sendiri ketika Dia memberikan anaknya kepada kita, Tuhan Yesus, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah melalui dengan cara percaya, betul? Persekutuan dengan Tuhan melalui apa? Melalui firman Allah, berdoa, mungkin dengan doa puasa dan sebagainya. Nah, yang kedua, persekutuan kita adalah dengan sesama. Makanya ada perintah mengasihi Tuhan dengan segenap dan mengasihi sesama. Seperti Yesus mengasihi, Yohanes 3:3, betul? Ayat 13-14. Jadi sesama. Pertanyaannya, mengasihi sesama, kalau mengasihi Tuhan saya pikir saya tidak banyak bahas ini. Tapi yang saya ingin bahas adalah persekutuan dengan sesama. Gaya hidup jemaat mula-mula berkaitan dengan sesama. Nah, kalau kita melihat persekutuan dengan sesama, ekspresinya di Alkitab banyak. Ada yang dengan konteks keluarga, mereka khususnya gereja mula-mula, jemaat mula-mula, itulah gereja keluarga. Ada yang persekutuan dengan kelompok-kelompok tertentu, itu kita sebut dengan pemuritan atau mentoring atau istilahnya coaching. Beberapa orang kalau di Abaloh pakai itu. Bukan hanya 2-3 orang, ada yang dalam bentuk lebih besar dalam konteks jemaat Abaloh dibalik dengan konser. Ya, dari kita bahkan persekutuan dalam bentuk ibadah. Dari bentuknya banyak. Jadi saya ingin mengulang prosesnya. Kita bersekutu dengan Allah, kita bersekutu dengan sesama. Di dalam bentuk yang paling kecil di keluarga, di dalam kelompok pembapaan, pemuritan, mentoring, di dalam komunitas dan ibadah raya. Itu hal yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan hal yang kedua. Apa yang dibutuhkan dalam membangun persekutuan atau hidup dalam gaya hidup komunitas? Nah, ini sangat penting. Kita sudah membahas banyak hal. Pertanyaannya, apa sih yang diperlukan? Karena kalau kita tidak ada ini, komunitas atau persekutuan tidak terbangun. Nah, izinkan saya membahas atau mungkin mengulang beberapa khotbah sharing, sudah beberapa disebut. Tapi pada kalau ini bicara komunitas, kita akan coba buat sesuatu yang lebih berurutan, lebih sistematis. Kalau kita ingin bersekutu, syarat pertama menurut saya adalah percaya atau trust. Jemaat mula-mula itu untuk menjadi murid, untuk menjadi warga kerajaan Allah,
menjadi warga jemaat mula-mula pada waktu itu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka alami? Adalah percaya pada Tuhan Yesus. Mereka percaya dalam hati dan mulut, mereka masuk dalam kerajaan Allah. Betul ya? Nah sekarang, kalau kita ingin masuk dalam komunitas ilahi, komunitas jemaat, komunitas gereja lokal, ya syaratnya masih percaya. Engkau ada di Apollo karena engkau percaya ditanam di sini. Kita sudah belajar. Bulan apa itu? Bulan awal Mei ya. Awal Mei. Ya. Kita belajar tentang. Nah, kalau kita ingin dalam komunitas, ingat komunitas kita banyak bentuknya. Di dalam komsel misalnya. Di dalam kelompok pembapaan. Setiap kita harus memakai prinsip yang pertama adalah percaya. Apakah engkau percaya? Ditaruh di dalam komunitas itu. Apakah engkau percaya? Engkau ada di dalam pemuritan, pembapaan itu. Nah, banyak orang tidak percaya dengan komunitasnya. Nah, bagaimana contohnya? Bagaimana bisa tahu? Contoh, kalau kita ngalami masalah, kita cerita ke siapa dulu? Ya betul, saya cerita dengan keluarganya. Tapi setelah itu cerita sama siapa? Pada komunitasnya, kepada pemuridnya, atau bapaknya, mentornya, atau pada siapa? Nah kalau ada orang yang punya masalah, ceritanya mungkin ke tetangganya dulu. Ya nggak salah kalau dia butuh sesuatu pertolongan ya. Tiba-tiba serangan jantung, kita nggak bisa kontak siapa-siapa, kita nggak bisa. Ya maksud saya pada umumnya, seluruh kehidupan kita, seluruh situasi dalam hidup kita nih percaya kepada siapa? Kenapa kita tidak hidup dalam komunitas? Kenapa kita tidak maksimal dalam komunitas? Kenapa kita tidak bertumbuh dalam komunitas? Kenapa kita tidak berfungsi dalam komunitas? Karena tidak percaya. Pertanyaannya setiap kita loh, kita percaya kepada siapa? Oh Pak Peter, saya percaya kepada Tuhan. Betul, persekutuan pada Tuhan. Tapi kan juga pada sesama. Nah, kalau di dalam konteks keluarga kita nggak bisa milih. Ya, Bu Marta mesti ceritanya pada Pak Ferdinand, suami istri, saya dengan Eliana, nggak bisa milih. Sudah ada ikatan perjanjian. Sebenarnya tidak milih, kita memutuskan waktu itu. Nah, anak-anak kita, ya mereka harus mengikuti karena secara ilahi mereka menjadi tanggung jawab. Anak itu kan apa? Warisan Tuhan. Jadi anak mengikuti proses kita. Tapi untuk yang lainnya, kita kan mesti memilih. Trust, percaya. Apakah kita percaya dengan komunitas kita? Kalau engkau tidak percaya, saran saya, jangan di komunitas itu. Atau kalau saya boleh ekstrim, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak percaya, bertumbuh di jemaat Apollo, saya menyarankan jangan di Apollo dimanapun. Anda boleh bertumbuh dalam Apollo, mana ada yang di Jakarta, di Lombok, ada di Bali, ya. Tetap Anda bertumbuh. Kalau hari ini engkau adalah mungkin orang yang sedang mengikuti melalui streaming atau YouTube, mungkin YouTube ya. Engkau tidak percaya gimana engkau tinggal dalam komunitasmu atau jemaat lokalmu atau gerejamu. Saya sarankan engkau jangan di situ. Karena apa? Engkau tidak akan bertumbuh berfungsi. Yang kedua, percaya. Komunitas, gaya hidup komunitas itu butuh waktu. Banyak orang kalau disuruh ikut komunitas, dia nggak punya waktu. Wah susah. Waktu kita 24 jam. Dulu saya punya kelompok namanya Pemuritan, ya masih Jakarta. Mereka sibuk semua karena pemimpin semua. Nah saya kan sederhana, waktu 24 jam. Saya tanya pada kelompok mereka, kamu punya waktu kapan? Pak Pita panggil saya ke Kak. Pak Pita orang sibuk, sibuknya tuh bukan karena main-main loh Bapak Ibu, sibuknya tuh karena pelayanan. Nah saya bilang, ya gampang toh. Kalau kau pelayanan selesaimu jam berapa? Dia bilang jam 10 malam. Loh, kalau gitu saya tunggu jam 11. Kebanyakan mereka waktu itu masih naik motor. Ketemu di rumah saya. Karena waktu itu saya sudah menikah. Saya ingat saya sudah punya anak. Jadi jam 10.30, jam 11. Kadang-kadang mereka bawa makanan ya. Kalau enggak saya siapin makanan. Saya beli makanan saya. Nah, kita di situ membangun komunitas. Berapa lama? Bisa jam, kadang-kadang kebablasan 3 jam. Jadi pulangnya bisa jam 1, jam 2 pagi loh Bapak Ibu. Ya,
Kan itu masalah waktu, kan masalah apa? Prioritas ya, dianggap penting apa enggak. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman yang nggak punya waktu, atau mungkin yang sering datang ke komunitas, ke jemaat, atau meeting terlambat, ya, kalau saudara dipanggil Pak Jokowi, ayo tepat waktu enggak? Saya pernah dengar zaman dulu, pernah pemimpin kita dipanggil Pak Soeharto, ya, mereka datang 2 jam sebelumnya loh. Betul ya? Kalau naik pesawat berani terlambat, oh silakan terlambat, ditinggal. Ya, walaupun pesawat itu sering terlambat, betul nggak Pak Ferdinand? Salatnya terlalu terlambat, kan tidak berani saudara datang. Pesawat saya juga terlambat, tidak bisa, tiketmu hilang. Ada orang yang sakit-sakitan, ya, biasanya punya waktu. Dulu kalau diajak komsel, diajak mentoring, diajak beribadah, sulit sekali. Waktu dia sakit kanker, dia punya waktu loh, punya waktu periksa dokter, kemo, lab, betul loh. Kenapa? Prioritas, kan itu menyangkut hidup dan mati. Kenapa kau nggak punya waktu? Karena nggak menyangkut hidup dan mati pula. Amin. Nah, berikutnya buat usaha. Oke, berikan usaha. Usahamu apa? Kita teman-teman pada waktu mereka itu membangun pemuritan di malam hari menjelang pagi, mereka berusaha, mereka berkorban, ya. Dan bukan hanya usaha, yang keempat mungkin adalah menggunakan fasilitas yang ada. Mereka datang naik motor, sekarang kita bisa ikut seperti di YouTube, bisa virtual Zoom. Mari investkan kepercayaanmu, waktumu, usahamu, mungkin harta uang atau fasilitas kau punyai, karena itu yang membangun komunitasmu. Saya memberikan kesaksian begini Bapak Ibu tentang waktu, tentang usaha, tentang apa yang kita bisa kerjakan, fasilitas. Saya kagum sama istri saya Eliana. Waktu itu dia memutuskan untuk menelpon papa mamahnya. Waktu itu tentunya keduanya beliau masih hidup. Nah, saya sebut ini cara membangun komunitas yang baik, berkomunikasi dengan orang tua. Keputusannya yang membuat saya kagum adalah radikal sekali. Setiap hari mau telepon, tidak mudah loh ya. Ya, tidak mudah. Saya ini punya pengalaman Pak Ferdinand, anak saya kan yang cewek di luar kota. Walah. Ya, dulu kami hampir tiap hari. Tapi kadang-kadang hari ini karena dia sibuk, bukan dia nggak mau. Kadang-kadang bisa teleponnya seminggu sekali. Ya, satu waktu tertentu kalau ujian bisa mungkin 2 minggu sekali. Nah, itu terjadi kayak begitu. Ya, Eliana memutuskan setiap hari. Saya lihat itu mengagumkan. Ya, mamanya ditelepon. Nah, kemudian papahnya. Nah, papahnya agak sedikit problem. Papahnya ini agak punya keterbatasan pendengaran. Dia pakai alat. Jadi bahkan kalau apa yang dilakukan dengan prosesnya Eliana menelponnya, dia bacain Alkitab, dia doain. Sederhana, tiap hari. Tidak lebih mungkin dari 5-10 menit. Ya kadang-kadang sambil cerita dengan mamanya. Waktu mamanya meninggal dilanjutkan ke ayahnya. Setiap hari loh. Kecuali hal-hal tertentu. Yang sakit atau apa. Sudah bisa bayangkan. Kenapa bisa dilakukan? Karena dia punya prioritas waktu. Dia punya usaha. Ya, supaya kita bisa mendapat bayangan di persekutuan itu apa. Nah, tadi saya katakan persekutuan itu bentuknya bisa di dalam keluarga. Jadi kalau saya boleh sarankan di sini, Bapak, Ibu yang aktif dalam pelayanan, persekutuanmu, komunitasmu dengan keluargamu. Anak-anak muda engkau aktif di luar, kadang-kadang tidak punya waktu di keluarga. Di sini mungkin kita punya orang tua yang di luar kota. Eliana memberikan contoh yang baik. Sampai akhirnya keduanya meninggal. Ya, keduanya meninggal. Yang menarik saya pikir selesai loh tugasnya. Enggak loh. Jadi saya kagum dengan Eliana istri. Itu adalah dia telepon pamannya sekarang. Di tengah-tengah keterbatasan. Kadang-kadang dia mesti sibuk dan sebagainya. Karena apa? Dia percaya Tuhan memakai hidup dia. Dia percaya bahwa waktu itu bisa diatur, usaha dilakukan, dan gunakan teknologi atau alat, gunakan mungkin uang, harta untuk melakukan proses itu. Oke. Nah, dalam percakapan, dalam komunikasi Eliana ini saya belajar, atau ketika saya melihat di sebuah komunitas
itu apa? Membuat kita antusias ya, membuat kita dalam titik bergairah, senang, semangat. Apa sih? Kadang-kadang ada orang berkata, Pak Pita, komunitas saya itu nggak enak. Mau datang komunitas butuh energi, Pak. Datang komunitas lemes, Pak. Kalau saya sebut itu toksik, racun. Nah, karena Pak, komunitas itu harus komunitas yang sejati. Kan itu visi-misinya Diablo. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Bisa jadi berkat untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya sama seperti di dalam Kisah Rasul 2:42. Kan ada bertekun dalam pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, dan doa. Di dalam komunitas, membangun komunitas harus mengaitkan 3 aspek lainnya. Di dalam komunitas harus mengaitkan dengan firman Allah. Bukan Bible study loh, bukan. Tapi bagaimana. Maksud saya bukan hanya Bible study, jangan dipikir Pak Pita nggak setuju Bible, setuju. Tapi bukan hanya belajar Alkitab, tapi penerapan Alkitab. Makanya kalau setelah saya sharing ini, berkatnya apa? Tuhan bicara apa? Di dalam membangun komunitas harus berbicara mengaitkan dengan firman Allah. Firman yang kita pelajari, firman yang dapat, teguran dari firman Allah, nasihat firman Allah. Itu kita bagikan kepada teman-teman kita. Pengalaman hidup kita. Bukan hanya masalah saja, masalah betul. Tapi masalah yang kita bisa kaitkan dengan firman Allah. Masalah yang bisa diselesaikan sehingga firman Allah dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pengajaran Rasul. Saya ketemu satu komunitas, ya maaf ya, ceritanya itu tentang masalah aja, tapi jarang mengaitkan dengan firman Allah. Tidak salah Bapak Ibu bicara bisnis, masalah dengan hal-hal yang remeh-temeh orang bicara tentang kita mau makan, tidak salah. Kita mau pergi ke mana, nggak masalah. Tapi semua itu menunjang untuk kita semakin menceritakan firman Allah, kasih kuasa Tuhan. Oke, harus dikaitkan pengajaran Rasul. Di dalam persekutuan mesti dikaitkan dengan memecahkan roti. Memecahkan roti itu makan bersama, betul. Makanya kalau persekutuan itu ada istilah. Enaknya kalau baiknya itu dalam persekutuan dalam suasana makan. Karena memang kalau mulutnya terbuka, hatinya terbuka. Ada beberapa di komunitas saya, kalau kami istilahnya pemuritan atau komsel, kita ada makanan kecil. Kenapa? Nggak salah, tapi memecahkan roti bukan hanya makan. Memecahkan roti adalah kita mengenang karya salib. Kita mengenang gaya hidup salib. Dalam persekutuan, apakah kita membicarakan bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidup? Bagaimana salib semakin nyata? Beda kalau begitu kita cari penderitaan. Bukan itu. Karena salib itu gaya hidup Allah. Kata ganti orang Kristen cuma 2. Yang satu salib, yang satu kasih. Itu pandangan orang kepada kita. Saya ingin mengingatkan kenapa komselmu, pemuritanmu, ya, mungkin ibadah itu kurang menarik buat saudara. Karena saudara menolak gaya hidup salib. Salib itu berbicara adalah ketika kita menghambakan diri, ketika kita merendahkan diri, ketika kita menghadapi penderitaan, masalah, kesulitan, tapi kita bisa menyatakan perbuatan kasih dan kuasa. Yang terakhir ya, di dalam persekutuan harus ada unsur yang keempat lainnya, yaitu doa. Bapak Ibu saudara sekalian, suami istri, sebuah keluarga, anak, ya. Kalau kita ingin membangun persekutuan, cara pertama adalah doa. Apakah ada doa di keluargamu? Apakah ada doa bersama? Saling mendoakan. Di komunitasmu ada kehidupan doa enggak? Kalau ada yang mengalami situasi, apakah jadi beban doa? Ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu tertentu mungkin hampir setiap hari ya, mendoakan orang-orang yang perlu saya sebut namanya. Entah itu di kelompok pemuritan saya, entah itu di kelompok komunitas saya. Doa satuannya adalah harian. Mereka bersekutu setiap hari. Ya, mungkin kita nggak bisa ketemu face to face, tapi kita bisa bertemu di dalam doa. Teman-teman PKS, bolehkah saya menyarankan pemimpin komunitas sel tim, apakah kau punya waktu mendoakan anggota? Atau punya waktu?
Kepenatuan tidak bisa mendoakan seluruh jemaat. Walaupun jemaat kita mungkin tidak lebih secara angka, berapa Pak Bin? 300, 400 lah ya, dengan orang yang mungkin dengan ada kelompok komunitas lainnya. Tidak mungkin Pak Tony, Pak Petrus saya doain 400 setiap hari. Makanya komunitas saya memimpin, doakan, bawa dalam Tuhan. Doakan, tidak usah doa sahabat dan bagaimana. Saudara tahu orang ini, doakan, memberkati mereka. Kalau ada struggle, ada masalah, saudara saya doakan. Itu yang saya kerjakan ketika saya membangun dalam proses pemerintahan, mendoakan. Komunitas saling mendoakan. Kalau kita punya kekuatannya, mendoakan itu bukan hanya masalah situasi, loh, enggak. Mungkin mendoakan dia supaya bertumbuh, berfungsi, supaya dia menjadi berkat, menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Ketika kita punya komunitas berkaitan pengajaran rasul-rasul, memikirkan proses salib dan berdoa, saya kira komunitasmu akan menjadi komunitas kerajaan Allah. Engkau akan menjadi berkat. Setiap kita jadi berkat, jemaat jadi berkat. Semakin kuat, semakin berdampak. Karena gaya hidup komunitas, gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup jemaat mula-mula, gaya hidup Abalov secara keseluruhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Has there ever been a time when you say what you should've run? 'Cause I've been real, I've been fake. Been a sinner, been a saint. I've been right, I've been so wrong. Have you ever been left when you should've been loved? Has there ever been a time when you say what you should've run? 'Cause I've been real, I've been fake. Been a sinner, been a saint. I've been right, I've been so wrong. Have you ever been left when you should have been loved? Has there ever been a time when you say what you should have run? 'Cause I've been real, I've been fake.